Hanya karena orang tuaku datang dari kampung dengan baju lusuh, Dinata dengan angkuh cuma menyodorkan uang Rp50.000 untuk menjamu mereka. Namun, malamnya hatiku hancur sekaligus membara saat melihat dia pamer makan malam mewah jutaan rupiah di restoran bintang 5 bersama ibu kandungnya. Mereka mengira aku akan menangis pasrah, tanpa sadar bahwa detik ini juga aku bersumpah akan menghancurkan hidup mereka karena telah menginjak-injak kehormatan orang tuaku. Selamat datang di cerita Nela. Absen yuk, sahabat dari mana saja nih? Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, semoga diberi rejeki yang mengalir. Pagi itu, jantungku berdegup kencang bukan karena debaran cinta, melainkan karena rasa rindu yang membuncah sekaligus rasa cemas yang tak menentu menanti ketukan di pintu depan rumah kontrakanku yang sepi. Sudah 2 tahun lamanya aku tidak bertemu dengan ayah dan ibu sejak aku memutuskan untuk merantau dan menikah dengan Dinata, sebuah keputusan yang kala itu ku tentang demi mengikuti lelaki pilihan hatiku sendiri. Ketika deru suara mesin angkot berhenti tepat di depan pagar kayu yang sudah lapuk, aku segera memperbaiki letak hijab merah mudaku dan berlari kecil dengan perasaan campur aduk antara bahagia yang membubung tinggi dan ketakutan yang mendalam akan penilaian orang tuaku terhadap kehidupanku sekarang. Begitu pintu terbuka, pemandangan di depanku langsung membuat dadaku sesak seketika melihat 2 sosok paruh baya yang amat ku kenali berdiri dengan tubuh yang tampak jauh lebih menyusut dibandingkan ingatan terakhirku. Ibu berdiri dengan senyum terkembang yang dipaksakan, mengenakan jilbab kaos instan sewarna pudar yang pinggirannya sudah mulai meral, sementara tangan kanannya erat menggenggam tas jinjing dari kain murah yang tampak penuh berisikan oleh-oleh dari kampung halaman. Di sampingnya, ayah berdiri dengan bertumpu pada kaki kanannya, mengenakan kemeja batik usang yang warnanya telah lama mati akibat terlalu sering dicuci, sementara wajahnya yang sawo matang terlihat pucat pasi diselingi batuk kecil yang coba diredamnya agar tidak membuatku khawatir. Air mataku hampir saja tumpah melihat betapa lusuhnya penampilan mereka setelah menempuh perjalanan belasan jam menggunakan bus ekonomi yang panas demi bisa menjenguk anak perempuan satu-satunya di kota besar ini. Aku langsung menghambur ke pelukan mereka, mencium aroma minyak angin dan keringat yang begitu kurindukan, sembari mempersilakan mereka masuk ke dalam ruang tamu kami yang sempit dan berdebu. Di dalam ruang tamu yang hanya berisi 1 sofa lama berbahan kain yang sudah menipis, ayah dan ibu duduk dengan sangat canggung seolah-olah mereka adalah orang asing yang takut mengotori lantai rumah menantunya. Aku bergegas ke dapur untuk membuatkan mereka teh manis hangat, berharap kepulan uap teh itu bisa sedikit meringankan rasa lelah dan meredakan batuk ayah yang semakin sering terdengar di sela-sela obrolan kami yang kaku. Saat aku kembali ke ruang tamu membawa nampan plastik, pintu kamar depan terbuka dan Dinata keluar dengan langkah kaki yang disengaja lambat, mengenakan kemeja kantoran hitam yang licin disetrika seolah bersiap untuk pergi ke suatu tempat yang penting. Alih-alih menyambut mertuanya dengan pelukan hangat atau senyuman tulus, tatapan mata Dinata langsung menyapu penampilan ayah dan ibu dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan yang syarat akan penilaian dingin dan merendahkan. Ayah yang menyadari kedatangan menantunya segera berusaha berdiri dari sofa sambil mengulurkan tangannya yang gemetar untuk bersalaman, sebuah bentuk penghormatan tertinggi dari seorang orang tua kepada lelaki yang telah mengambil tanggung jawab atas anaknya. Namun, Dinata hanya menyambut uluran tangan itu dengan ujung jarinya secara sekilas, tanpa sedikit pun membungkukkan badan atau menunjukkan rasa takzim yang seharusnya dimiliki oleh seorang menantu yang beradab. Ibu yang melihat interaksi dingin itu langsung menarik kembali senyumnya, melirik ke arah tas kain bawaannya dengan rasa tidak enak hati yang amat kentara, membuat suasana di ruangan itu seketika menjadi mencekam dan kaku. Aku mencoba mencairkan keadaan dengan mengajak Dinata duduk di sampingku,
tetapi suamiku itu tetap berdiri tegak dengan melipat kedua tangannya di dada, memancarkan aura keangkuhan yang selama ini sengaja dia sembunyikan di depan keluargaku. Dinata, ayah dan ibu baru saja sampai setelah perjalanan panjang semalaman dari kampung, dan mereka belum sempat sarapan atau makan apapun sejak subuh tadi. Ucapku dengan nada suara yang sengaja kulembutkan, berharap bisa menyentuh sisi kemanusiaan dan empati yang ada di dalam lubuk hati suamiku. Aku tahu betul bahwa persediaan bahan makanan di dapur kami sedang kosong, karena uang belanja bulanan yang diberikannya minggu lalu sudah habis untuk membayar tagihan listrik dan air rumah yang membengkak. Aku sangat berharap Dinata mau mengerti dan memberikan sedikit uang tambahan agar aku bisa pergi ke warung depan untuk membeli nasi padang atau lauk pauk yang layak demi menjamu kedatangan orang tuaku yang sudah sangat kelaparan. Ayah memegangi perutnya yang berbunyi kecil, sementara ibu hanya menunduk dalam-dalam, menatap lantai keramik putih seolah-olah lantai itu jauh lebih menarik daripada melihat wajah menantunya yang semakin menekuk masam. Dinata tidak langsung menjawab perkataanku, melainkan menghela napas panjang dengan suara yang sengaja dikeraskan, sebuah isyarat yang sangat jelas bahwa dia merasa sangat terganggu dengan kehadiran orang tuaku di rumah ini. Dengan gerakan yang sangat lambat dan penuh kepalsuan, dia merogoh saku celana kainnya yang mahal, mengeluarkan dompet kulit hitamnya, lalu membukanya lebar-lebar di hadapan kami semua seolah ingin memamerkan deretan kartu di dalamnya. Alih-alih mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu yang kulihat jelas terselip di sana, jari telunjuknya justru menjepit selembar uang kertas berwarna abu-abu yang sudah agak lecek dari bagian paling belakang dompetnya. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, dia menjatuhkan uang tersebut ke atas meja kaca di depan ibu dan ayah dengan gerakan seperti orang yang sedang memberikan sedekah kepada seorang pengemis di pinggir jalan tol. Ini ada uang Rp50.000, belikan saja nasi bungkus di warung Tegal depan komplek. Rasanya tidak kalah jauh dengan makanan kota dan harganya pas untuk kantong orang kampung, ujar Dinata dengan nada suara yang datar namun syarat akan cemoohan yang menyayat hati. Kalimat itu meluncur begitu saja dari bibirnya, tanpa memikirkan bagaimana hancurnya perasaanku sebagai seorang istri, dan betapa terhinanya orang tuaku yang telah membesarkanku dengan penuh keringat dan air mata di desa. Aku menatap selembar uang Rp50.000 yang tergeletak bisu di atas meja, merasakan gelombang rasa panas yang membakar dadaku, hingga membuat napasku terasa sesak dan berat. Ibu dengan cepat memegang lenganku, menggelengkan kepalanya perlahan dengan mata yang mulai berkaca-kaca, memohon kepadaku melalui tatapannya agar aku tidak membalas ucapan suamiku demi menjaga kedamaian rumah tangga kami. Sementara itu, ayah hanya bisa menghela napas panjang, mengusap dadanya yang bidang dengan telapak tangannya yang kasar akibat puluhan tahun bekerja sebagai petani, mencoba menelan bulat-bulat penghinaan yang baru saja dilayangkan oleh menantunya sendiri. Sudah, nak, tidak apa-apa, Rp50.000 itu sudah lebih dari cukup untuk membeli makan kami berdua. Yang penting kami bisa melihatmu sehat di sini, ucap ayah dengan suara yang parau dan bergetar, mencoba tegar demi melindungiku dari rasa malu yang mendalam. Mendengar ucapan ayah yang begitu pasrah, Dinata justru mendengus meremehkan, lalu melirik jam tangan hitamnya yang mengkilap sebelum melangkah pergi menuju pintu depan tanpa mengucapkan salam atau berpamitan kepada orang tuaku. Suara pintu depan yang ditutup dengan keras, seolah menjadi palu gada yang menghantam seluruh sisa rasa hormat dan cintaku kepada lelaki yang kini resmi kupanggil sebagai musuh dalam selimut. Sepeninggal Dinata, keheningan yang amat pekat menyelimuti ruang tamu kami, menyisakan kepedihan yang teramat dalam yang tidak bisa diungkapkan lagi dengan kata-kata oleh kami bertiga. Aku berlutut di depan kedua orang tuaku, menggenggam erat tangan ibu yang terasa dingin dan kasar, sementara air mataku akhirnya tumpah tak terbendung lagi membasahi kain gamis yang kukenakan pagi itu. Maafkan Dinata, Bu, maafkan sikap suamiku yang tidak tahu adat.
bisikku di sela-sela tangis yang kucoba tahan agar tidak meledak menjadi histeria yang memalukan di depan mereka. Ibu hanya tersenyum getir, mengusap kepala berhijabku dengan penuh kasih sayang yang tulus, seolah ingin mengatakan bahwa seorang ibu akan selalu memaafkan apapun demi kebahagiaan anak perempuan yang teramat sangat dicintainya. Aku bersumpah di dalam hati kecilku, sambil menatap selembar uang Rp50.000 yang masih tergeletak di atas meja, bahwa aku tidak akan pernah melupakan detik ini seumur hidupku. Rasa sakit yang dirasakan oleh ayah dan ibu hari ini harus dibayar mahal oleh Dinata dan seluruh keluarganya yang selama ini selalu memandang rendah asal-usulku dari desa. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa ini adalah kali terakhir orang tuaku dihina di bawah atap rumahku sendiri, dan mulai malam ini, aku akan menyusun rencana untuk membalikkan keadaan. Mereka mengira aku adalah wanita lemah yang akan terus menangis pasrah menerima segala perlakuan buruk mereka, tanpa mereka sadari bahwa tindakan semena-mena Dinata hari ini telah membangunkan badai besar yang siap menghancurkan seluruh keangkuhan hidup mereka hingga tak tersisa. Sepanjang siang itu, aku memendam seluruh gemuruh di dadaku, mencoba bersikap biasa saja di hadapan ayah dan ibu agar sisa hari mereka di rumah ini tidak dipenuhi rasa canggung yang menyiksa. Uang Rp50.000 dari Dinata tidak kusentuh sama sekali. Aku justru membongkar celengan ayam dari tanah liat yang kusembunyikan di kolong tempat tidur untuk membelikan menu makan siang yang layak bagi kedua orang tuaku. Kami makan bersama dalam suasana yang hangat namun diselimuti keheningan yang rapuh, karena ayah berkali-kali menolak lauk ayam goreng yang kusodorkan, bersikeras agar aku saja yang memakannya karena dia tahu betul bagaimana kondisi ekonomiku bersama Dinata. Setiap kali melihat ibu mengunyah makanannya dengan perlahan sembari tersenyum menatapku, hatiku seperti diiris sembilu, karena menyadari bahwa mereka harus menelan penghinaan terlebih dahulu sebelum bisa mengisi perut mereka yang lapar. Menjelang sore hari, ayah dan ibu berpamitan untuk pulang ke kampung menggunakan bus malam terakhir, karena ayah khawatir tanaman padinya di desa tidak ada yang mengairi jika ditinggal terlalu lama. Aku mengantar mereka sampai ke terminal bus dengan sisa uang tabunganku yang tidak seberapa, memastikan mereka mendapatkan kursi yang paling nyaman agar perjalanan belasan jam itu tidak terlalu menyiksa tubuh tua mereka yang mulai ringkih. Saat bus perlahan bergerak meninggalkan terminal, aku melambaikan tangan dengan air mata yang terus mengalir membasahi pipi, menatap wajah ibu yang menempel di kaca jendela bus sembari terus melambaikan tangan padaku. Di bawah temaram lampu terminal yang mulai menyala satu persatu, aku berdiri terpaku dengan kepalan tangan yang mengeras di balik saku baju panjangku, merasakan kepedihan yang kini sepenuhnya telah bermutasi menjadi sebuah tekad yang dingin dan mematikan. Setibanya kembali di rumah kontrakan yang kini terasa begitu kosong dan sunyi, malam telah sepenuhnya jatuh membungkus kota dengan hawa udara yang terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Aku duduk sendirian di tepi ranjang kamar tidur kami yang sepi, menatap langit-langit kamar yang mulai berjamur akibat atap yang bocor dan belum sempat diperbaiki oleh Dinata karena alasan menghemat pengeluaran. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 8 malam lewat, namun tanda-tanda kehadiran suamiku sama sekali belum terlihat, bahkan sebuah pesan singkat pun tidak ada yang masuk ke dalam ponselku sejak dia melangkah pergi tadi pagi. Aku menghela napas panjang, mencoba menepis rasa lelah yang mendera fisik dan mentalku, lalu meraih ponsel yang tergeletak di atas bantal untuk sekadar memeriksa apakah ada kabar penting dari tetangga atau kerabat di kampung halaman. Ketika aku membuka salah satu aplikasi media sosial yang paling populer, jariku tiba-tiba terhenti saat melihat sebuah lingkaran merah menyala di bagian atas layar, menandakan adanya unggahan status baru dari adik iparku sendiri, Siska. Siska adalah adik kandung Dinata yang selama ini terkenal sangat manja, gemar memamerkan gaya hidup mewah di dunia maya meskipun seluruh biaya kuliah dan uang jajannya setiap bulan disokong dari penghasilan suamiku.
Dengan perasaan yang mendadak tidak enak dan dada yang mulai berdebar kencang, aku mengetuk lingkaran merah tersebut, bersiap untuk melihat drama kehidupan apa lagi yang ingin dipamerkan oleh gadis egois itu malam ini. Begitu gambar dan video singkat di dalam status itu termuat sepenuhnya di layar ponselku, seluruh pasokan udara di dalam paru-paruku seolah lenyap seketika, digantikan oleh rasa syok yang teramat sangat. Di dalam video singkat berdurasi 15 detik itu, suasana sebuah restoran bintang 5 yang sangat mewah dengan dekorasi lampu gantung kristal yang berkilauan terpampang nyata di depan mataku. Di tengah-tengah meja makan marmer yang panjang dan luas, tampak berbagai macam hidangan kelas atas mulai dari potongan daging steak Wagyu premium, lobster saus mentega yang berukuran besar, hingga deretan minuman mocktail berwarna-warni yang estetik. Di ujung meja, Dinata duduk dengan kemeja rapi yang dipakainya tadi pagi, sedang tersenyum sangat lebar dan tertawa lepas sembari menuangkan air putih ke dalam gelas kristal milik seorang wanita paruh baya di sampingnya. Wanita itu tidak lain adalah ibu mertuaku, yang malam itu tampil sangat mencolok menggunakan hijab motif bunga-bunga besar lengkap dengan jajaran gelang emas tiruan yang melingkari pergelangan tangannya hingga siku. Kamera ponsel Siska kemudian bergerak mendekat ke arah wajah ibu kandung Dinata, merekam ekspresi wajah wanita tua itu yang terlihat sangat puas dan penuh kebanggaan saat menyuapkan sepotong daging mahal ke dalam mulutnya yang berlipstik merah tebal. Makan malam mewah bareng anak berbakti kesayangan ibu, ditraktir Mas Dinata di restoran terbaik sekota, total habis 3 juta tapi katanya gak masalah demi nyenengin ibu kandung. Tulis Siska pada takarir video tersebut, lengkap dengan emoji hati berwarna merah dan tagar keluarga bahagia yang seolah sengaja ditulis untuk menusuk jantungku. Aku membaca tulisan itu berulang kali dengan tubuh yang mulai bergetar hebat karena rasa tidak percaya bahwa suamiku tega melakukan hal sekeji ini di hari yang sama saat dia menghina orang tuaku. Rasa pusing yang teramat sangat mendadak menyerang kepalaku ketika aku menyadari dari mana uang jutaan rupiah itu berasal untuk membiayai makan malam mewah yang mereka pamerkan dengan begitu angkuh. 2 hari yang lalu, ayah sengaja menitipkan uang tunai sebesar 5 juta rupiah kepadaku melalui transfer bank, yang merupakan uang tabungan umrah mereka selama bertahun-tahun yang sengaja disimpan untuk keperluan darurat di kota. Dinata mengetahui nomor PIN kartu debitku, karena selama ini aku tidak pernah menyembunyikan apapun darinya, berpikir bahwa keterbukaan adalah kunci utama dalam menjaga keharmonisan sebuah rumah tangga yang berlandaskan rasa saling percaya. Aku bergegas memeriksa aplikasi perbankan digital di ponselku dengan jari-jari yang gemetar parah, berdoa di dalam hati agar kecurigaanku yang mengerikan ini salah dan tidak terbukti nyata. Air mataku yang sempat mengering kini kembali tumpah, namun kali ini bukan karena rasa sedih yang mendalam, melainkan karena rasa murka yang luar biasa membakar seluruh aliran darah di dalam tubuhku. Layar ponselku menunjukkan dengan sangat jelas catatan transaksi penarikan tunai sebesar 4 juta rupiah yang dilakukan melalui mesin ATM pada pukul 2 siang tadi, tepat beberapa jam setelah Dinata melemparkan uang 50.000 rupiah di depan wajah ibuku. Suamiku sendiri, lelaki yang berjanji di hadapan wali hakim untuk menjagaku dan menghormati keluargaku, telah mencuri uang tabungan suci milik orang tuaku demi membelikan makan malam mewah untuk ibu kandungnya sendiri. Mereka bertiga tampak sangat bahagia di atas penderitaan dan air mata orang tuaku yang saat ini mungkin sedang menahan lapar di dalam bus malam yang berguncang menuju kampung halaman. Aku mencengkeram sprei kasur dengan sangat kuat hingga kuku-kukuku terasa sakit, mencoba menahan jeritan histeris yang ingin meledak dari tenggorokanku agar tidak terdengar oleh para tetangga di luar kontrakan. Sungguh sebuah ironi yang teramat kejam. Orang tuaku yang berstatus sebagai mertua hanya dihargai selembar uang abu-abu yang lecek, sementara ibu kandungnya dipuja bak ratu dengan hidangan jutaan rupiah yang dibeli dari uang curian.
Keangkuhan Dinata, keserakahan ibu mertuaku, dan kefasikan Siska telah mencapai batas yang tidak akan pernah bisa dimaafkan lagi oleh logika maupun perasaan kemanusiaanku sebagai seorang istri. Detik itu juga, rasa cinta yang tersisa untuk Dinata di dalam hatiku sepenuhnya mati, menguap tanpa bekas dan berganti menjadi sebuah rencana pembalasan yang sangat rapi dan dingin. Aku mematikan layar ponselku, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan detak jantungku yang menggila, lalu berdiri dan berjalan menuju cermin besar yang ada di sudut kamar tidur kami. Di dalam pantulan kaca, aku menatap tajam ke arah mataku sendiri yang kini tidak lagi menyiratkan kesedihan atau kerapuhan seorang wanita desa yang bisa ditindas dengan mudah. Aku memperbaiki posisi hijabku, mengusap sisa air mata di pipi dengan ujung jemariku, dan tersenyum sangat tipis. Sebuah senyuman yang menjadi tanda dimulainya badai kehancuran bagi keluarga Dinata. Mereka mengira aku akan mengamuk, menangis, dan meminta cerai malam ini juga seperti wanita bodoh. Tetapi mereka tidak tahu bahwa aku akan tetap diam berlagak bodoh, sampai seluruh jebakan yang kubuat berhasil menjerat leher mereka, hingga tak bisa bernapas lagi. Sekitar pukul 11 malam, terdengar suara deru mobil yang berhenti di depan rumah, disusul suara tawarnya Dinata dan Siska yang mengantar ibu mertuaku kembali ke rumahnya, sebelum suamiku itu melangkah masuk ke dalam kontrakan kami. Aku segera mengatur napas, merebahkan diri di atas ranjang sembari memejamkan mata, berpura-pura telah tertidur lelap agar dia tidak menaruh kecurigaan sedikit pun pada perubahan raut wajahku. Ketika pintu kamar terbuka dan derap langkah kakinya mendekat, aku mencium aroma parfum mahal yang bercampur dengan bau asap rokok, sangat kontras dengan aroma minyak angin yang ditinggalkan oleh ayah dan ibu tadi siang. Aku membiarkan dia membersihkan diri di kamar mandi tanpa berniat menyapanya, menyimpan seluruh energi dan kemurkaan yang membakar dadaku untuk hari pembalasan yang sesungguhnya. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya demi menyiapkan sarapan kesukaan Dinata, yaitu nasi goreng mentega dengan telur mata sapi yang dimasak setengah matang dengan tampilan yang sangat menggugah selera. Ketika Dinata keluar dari kamar mandi dengan handuk yang tersampir di bahunya, aku langsung menyambutnya dengan senyuman paling manis dan teduh, seolah kejadian penghinaan kemarin siang tidak pernah terjadi di dalam rumah ini. Dinata sempat menatapku dengan dahi berkerut, tampak sedikit terkejut melihat istrinya tidak merengut atau menginterogasinya tentang kemana dia pergi semalaman penuh hingga tidak memberi kabar. Aku menarik kursi makan untuknya dengan sangat takzim, menuangkan kopi hitam kesukaannya tanpa sepatah kata pun yang bernada menyindir, memainkan peran sebagai istri penurut yang sangat sempurna. "Bagaimana perjalanan ayah dan ibu kemarin, sudah pulang?" tanya Dinata dengan nada suara yang sengaja dibuat santai sembari menyuap sendok pertama nasi gorengnya ke dalam mulut dengan santun. Aku mengangguk pelan, tetap mempertahankan senyum ramah di bibirku, lalu duduk di hadapannya dengan kedua tangan yang tertata rapi di atas meja makan yang sederhana. "Sudah, Mas, kemarin sore-sore sekali ayah dan ibu langsung pamit pulang naik bus malam karena khawatir dengan sawah di kampung," jawabku dengan suara yang sangat lembut dan tenang tanpa ada nada getaran emosi sedikit pun. Dinata tampak bernapas lega mendengar jawabanku, mungkin mengira bahwa orang tuaku tidak mengadukan perlakuan kasarnya, atau aku terlalu bodoh untuk menyadari bahwa dia telah merendahkan keluargaku. Selesai sarapan, Dinata bersiap untuk berangkat ke kantor tempatnya bekerja sebagai seorang kepala bagian administrasi di sebuah perusahaan kontraktor swasta yang sedang berkembang cukup pesat. Saat dia berdiri di dekat pintu depan untuk memakai sepatu kulitnya yang mengkilap, aku mendekat dengan membawa tas kerjanya, lalu meraih tangan kanannya untuk kucium dengan penuh rasa hormat yang palsu. Sebelum dia melangkah keluar, aku menatap matanya dalam-dalam, memastikan bahwa dia melihat kepasrahan yang total di dalam sorot mataku, agar dia merasa telah sepenuhnya memenangkan kendali atas diriku.
Hati-hati di jalannya, Mas. Semoga pekerjaanmu hari ini lancar dan berkah, bisikku dengan nada yang begitu tulus, hingga membuat Dinata tersenyum bangga, lalu menepuk bahuku sekilas sebelum berjalan menuju motor metiknya. Begitu bayangan motor Dinata hilang di belokan komplek perumahan, senyuman manis di wajahku seketika lenyap, digantikan oleh tatapan mata yang sedingin es dan rahang yang mengatup sangat rapat. Aku bergegas masuk ke dalam kamar, mengunci pintu dari dalam, lalu meraih ponselku untuk menghubungi seseorang yang selama ini menjadi kunci rahasia dari latar belakang keluargaku yang sebenarnya. Orang-orang di kota ini, termasuk Dinata dan keluarga besarnya, hanya tahu bahwa aku adalah anak seorang petani miskin dari kampung terpencil yang tidak memiliki modal apa-apa selain selembar ijazah SMA. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa ayahku adalah salah satu tuan tanah terbesar di kabupaten kami, yang memiliki puluhan hektar sawah produktif dan perkebunan kelapa sawit yang hasilnya melimpah ruah setiap bulannya. Aku menekan sebuah nomor yang sudah sangat kuhafal di luar kepala, yaitu nomor telepon Mas Panji, kakak kandung pertamaku yang kini mengelola seluruh aset bisnis keluarga di daerah kami. Nada sambung berdering tidak lama sebelum suara bariton Mas Panji yang tegas namun penuh kasih sayang terdengar menyapaku dari seberang saluran telepon sana. "Halo Dek, tumben telepon sepagi ini, ada apa?" "Kemarin ibu dan ayah baru saja sampai rumah subuh tadi. Mereka bilang kamu baik-baik saja di kota," ucap Mas Panji dengan nada menyelidik yang tajam. Dadaku kembali sesak mendengar bahwa ayah dan ibu memilih untuk berbohong demi melindungiku, merahasiakan air mata dan penghinaan yang mereka terima dari menantu tidak tahu diuntung seperti Dinata. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan agar air mataku tidak jatuh merusak konsentrasiku, lalu menceritakan seluruh kejadian yang sebenarnya terjadi tanpa ada satupun detail yang kusembunyikan. Aku menceritakan tentang selembar uang Rp50.000 yang dilemparkan di depan wajah ibu, tentang makan malam mewah jutaan rupiah di restoran bintang 5, hingga pencurian uang tabungan umrah ayah dari rekeningku. Di seberang telepon, aku bisa mendengar suara deru napas Mas Panji yang mendadak memburu menahan amarah yang luar biasa hebat, disusul suara hantaman keras pada meja kerjanya yang membuatku tahu bahwa kakakku sedang sangat murka. "Kurang ajar. Berani-beraninya bajingan itu menginjak-injak harga diri keluarga kita. Aku akan ke kota sekarang juga dengan pasukan untuk memberi dia pelajaran," geram Mas Panji dengan suara yang bergetar hebat. "Jangan Mas, tolong dengarkan aku dulu dan jangan gegabah. Aku tidak mau masalah ini diselesaikan dengan kekerasan fisik yang justru akan membuat kita terlihat bersalah di mata hukum," potongku dengan cepat untuk menenangkan amarah kakakku yang berapi-api. Aku menjelaskan bahwa aku ingin menghancurkan Dinata dan keluarganya dengan cara yang jauh lebih elegan, mencabut seluruh kenyamanan hidup mereka secara perlahan sampai mereka mengemis di kakiku. Aku meminta Mas Panji untuk memindahkan salah satu aset perusahaan properti milik keluarga kami yang ada di kota ini atas nama pribadiku, sebuah ruko 2 lantai di kawasan bisnis strategis yang selama ini disewakan. Aku berencana untuk membuka bisnis butik pakaian muslimah modern berskala besar di ruko tersebut, menggunakan jaringan konveksi milik Mas Panji yang ada di Bandung. Mas Panji terdiam sejenak di seberang sana, mendengarkan dengan saksama setiap detail rencana pembalasan dendam yang kupaparkan dengan suara yang sangat dingin dan terstruktur rapi. Perlahan, suara napasnya yang memburu mulai mereda, digantikan oleh kekahan pelan yang syarat akan rasa bangga terhadap adik perempuan satu-satunya yang ternyata tidak selemah yang dikira orang. "Baiklah, kalau itu maumu, Dek, siang ini juga tim legal perusahaan akan mengurus semua dokumen balik nama ruko dan mengirimkan modal awal 100 juta ke rekening rahasiamu," ujar Mas Panji menyetujui rencanaku dengan penuh dukungan. Dia juga berjanji akan mengirimkan uang 5 juta milik ayah yang dicuri Dinata kembali ke rekening ayah
secara diam-diam agar orang tua kami tidak merasa kehilangan tabungan mereka. Setelah menutup telepon dari Mas Panji, aku duduk di tepi ranjang dengan perasaan yang jauh lebih ringan namun dipenuhi oleh ambisi yang membumbung tinggi ke langit. Aku melirik ke arah cermin, melihat penampilanku yang masih mengenakan daster rumahan sederhana, namun di dalam benakku, aku sudah melihat diriku yang baru sebagai seorang pengusaha sukses yang mandiri. Langkah pertama dari skenario pembalasanku telah berjalan dengan sangat mulus tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun di pihak musuh yang sedang lengah. Dinata dan ibunya boleh saja merasa bangga dengan makan malam mewah hasil curian mereka yang bernilai 3 juta rupiah itu, karena mereka tidak tahu bahwa dalam waktu dekat, aku akan membeli harga diri mereka beserta seluruh isinya dengan uang yang jauh lebih melimpah. Langkah awal pembalasanku dimulai tepat setelah tim legal perusahaan Mas Panji mengirimkan berkas digital kepemilikan ruko, serta bukti transfer modal awal 100 juta rupiah ke rekening baruku yang tidak diketahui oleh Dinata. Aku menatap angka-angka di layar ponselku dengan senyum dingin, membayangkan bagaimana runtuhnya harga diri suamiku jika dia mengetahui bahwa uang yang kupegang saat ini jauh lebih besar daripada gaji tahunannya sebagai kepala bagian administrasi. Hari itu juga, aku mulai menghubungi beberapa desainer dan agen konveksi muslimah terkemuka di Bandung untuk memesan stok pakaian premium perdana yang akan mengisi butik baruku nanti. Aku sengaja mengatur agar semua urusan bisnis ini kulakukan saat Dinata sedang sibuk bekerja di kantor, memanfaatkan waktu luangku di rumah kontrakannya yang sepi sebagai ruang operasi rahasia. Sore harinya, ketika Dinata pulang ke rumah dengan wajah yang tampak lelah namun tetap menyiratkan keangkuhan yang biasa, aku menyambutnya dengan secangkir teh hangat seperti hari-hari sebelumnya. Aku sengaja duduk di dekatnya sembari memijat bahunya perlahan, berpura-pura mengeluh tentang betapa sulitnya mengatur uang belanja bulanan yang semakin menipis, agar dia mengira aku masih ketergantungan padanya. Mas, uang belanja kemarin sudah hampir habis untuk beli gas dan galon air. Apa boleh aku minta sedikit tambahan untuk beli sayur besok pagi? Tanyaku dengan nada suara yang sengaja dibuat agak memelas dan tak berdaya. Dinata mendengus kasar, menepis tanganku dari bahunya dengan gerakan malas, lalu menatapku dengan pandangan mata yang sangat meremehkan dari atas sofa tempatnya bersandar. Kamu itu jadi istri kok boros sekali, baru beberapa hari lalu dikasih uang sudah habis saja untuk urusan perut. Potong Dinata dengan suara yang sengaja dikeraskan agar aku merasa bersalah dan tersudut di depannya. Dia merogoh kantong celananya dengan kasar, lalu mengeluarkan selembar uang 20.000 rupiah yang dilemparkannya ke atas karpet tempatku bersimpuh menantinya. Itu pakai buat beli tempe dan kangkung di tukang sayur keliling. Jangan manja jadi perempuan, ibuku dulu saja bisa hemat dengan uang segitu untuk makan seharian. Lanjutnya tanpa memikirkan betapa perihnya hati seorang istri jika dibanding-bandingkan dengan mertua secara tidak adil. Aku hanya menunduk dalam-dalam, mengambil uang 20.000 rupiah itu dengan tangan yang sengaja kubuat gemetar, menyembunyikan senyuman penuh arti di balik hijabku. Keesokan harinya, petualangan rahasiaku berlanjut ke kawasan bisnis strategis di tengah kota untuk meninjau ruko 2 lantai yang kini telah resmi menjadi hak milik pribadiku berdasarkan hukum negara. Aku datang mengenakan hijab segi 4 sederhana dan gamis polos biasa, agar tidak menarik perhatian orang-orang sekitar, terutama jika ada kenalan Dinata yang kebetulan lewat di area tersebut. Begitu membuka pintu besi ruko yang sudah agak berdebu itu, aku terpukau melihat betapa luas dan megahnya bangunan ini, sangat cocok untuk disulap menjadi sebuah butik muslimah kelas atas. Di dalam ruangan kosong yang berlantai marmer putih itu, aku berjalan perlahan sembari menyusun tata letak rak pakaian, manekin, serta meja kasir yang akan segera kupesan menggunakan uang modal dari Mas Panji. Sambil berjalan mengitari lantai 2 ruko,
Aku menghubungi seorang arsitek interior lokal yang kukenal lewat media sosial untuk membantuku mendesain butik ini agar terlihat sangat mewah, elegan, namun tetap minimalis modern. Kami sepakat untuk bertemu langsung di ruko tersebut 2 jam kemudian guna melakukan pengukuran ruangan, serta membahas konsep pencahayaan yang pas untuk memajang gaun-gaun muslimah premium. Sang arsitek datang membawa beberapa katalog desain yang sangat menarik, dan aku langsung memilih konsep warna pastel lembut berpadu dengan aksen emas murni untuk memberikan kesan eksklusif pada butikku. Aku membayar uang muka pengerjaan interior sebesar 30 juta rupiah secara tunai hari itu juga, sebuah transaksi besar pertama yang kulakukan tanpa sepengetahuan suamiku. Di sela-sela kesibukanku mengurus persiapan butik, ponselku tiba-tiba bergetar menampilkan pesan masuk dari Siska, adik iparku yang tidak pernah bosan memamerkan barang-barang barunya di grup WhatsApp keluarga besar. "Mbak Amira, Mas Dinata baru saja belikan aku sepatu baru merek impor untuk wisudaku bulan depan, bagus banget kan? Harganya 2 juta rupiah loh. Untung punya kakak yang sukses dan sayang sama adiknya." Tulis Siska di dalam grup tersebut, lengkap dengan foto sepatu kulit mengkilap yang diletakkan di atas ranjang kamarnya. Ibu mertuaku langsung membalas pesan itu dengan rentetan emoji jempol dan kalimat pujian yang setinggi langit, memuji Dinata sebagai anak yang paling berbakti dan pembawa rezeki bagi keluarga mereka. Aku hanya membaca pesan-pesan tersebut dengan senyum getir di bibir, menyadari bahwa uang untuk membeli sepatu itu pasti diambil dari sisa uang tabungan umrah ayah yang dicurinya tempo hari. Aku tidak membalas satupun pesan di grup keluarga tersebut, melainkan langsung beralih mengirimkan pesan pribadi kepada Mas Panji untuk menanyakan perkembangan pengiriman stok baju dari Bandung. Mas Panji membalas dengan sangat cepat, mengabarkan bahwa 300 potong gaun muslimah premium berbahan silk dan brokat eksklusif sudah selesai dipacking dan akan tiba di kota dalam waktu 3 hari ke depan. Kakakku juga mengingatkanku untuk tetap tenang dan menjaga kerahasiaan bisnis ini sampai hari peluncuran resmi butik agar kejutan yang kuberikan pada Dinata berakibat fatal bagi mentalnya. "Tenang saja, Dek, semua dokumen hukum dan izin usaha butikmu sudah bersih atas namamu. Si Dinata tidak akan punya hak sepeser pun atas bisnis ini jika nanti kalian bercerai," tegas Mas Panji di akhir pesannya. Kalimat tentang perceraian dari Mas Panji membuatku terdiam sejenak di tengah ruangan ruko yang sepi, merenungkan akhir dari perjalanan rumah tanggaku yang baru seumur jagung ini. Menikah dengan Dinata awalnya adalah impian terbesarku, namun kini, pria itu telah berubah menjadi monster serakah yang tega menginjak-injak kehormatan orang tua yang melahirkanku ke dunia. Aku tahu betul bahwa tidak ada lagi jalan kembali bagi pernikahan kami setelah semua pengkhianatan dan pencurian uang suci yang dia lakukan demi kesenangan pribadinya dan ibunya. Fokusku sekarang bukan lagi menyelamatkan hubungan yang sudah busuk ini, melainkan memastikan bahwa ketika aku pergi meninggalkan rumah kontrakannya, aku pergi sebagai pemenang mutlak yang tak tertandingi. Malam harinya, aku kembali ke rumah kontrakan tepat setengah jam sebelum Dinata pulang dari kantornya dengan membawa kantong kresek kecil berisi lauk tempe goreng yang dipesannya dari warung Tegal. Dia meletakkan lauk tersebut di atas meja makan dengan gerakan kasar, lalu duduk dengan angkuh sembari melonggarkan dasi kerjanya yang tampak sedikit kusut karena seharian beraktivitas. "Itu dimakan buat malam ini, jangan mengeluh lagi soal uang belanja. Saya ini lelah cari uang di luar untuk masa depan kita, kamu harusnya tahu diri," ucapnya dengan nada suara yang menggurui seolah dia adalah pahlawan tunggal di dalam kehidupan finansial kami. Aku hanya mengangguk patuh, menyajikan nasi putih hangat di piringnya, dan bersikap seolah-olah tempe goreng itu adalah makanan termewah yang pernah kuterima dari tangannya. Saat Dinata sibuk menyantap makan malam sederhananya dengan mata yang terus tertuju pada layar televisi, aku berdiri di dekat jendela dapur, menatap pekatnya malam di luar rumah dengan perasaan puas.
Renovasi butikku dijadwalkan akan selesai dalam waktu 2 minggu ke depan, bertepatan dengan hari ulang tahun ibu mertuaku yang rencananya akan dirayakan secara besar-besaran oleh Dinata. Aku sudah merencanakan sebuah hadiah ulang tahun yang tidak akan pernah dilupakan oleh ibu mertuaku dan suamiku seumur hidup mereka di hari bahagia itu nanti. Biarlah sekarang Dinata merasa jumawa dengan uang Rp20.000-nya yang menghina, karena dia tidak sadar bahwa hitungan mundur menuju kejatuhan totalnya telah resmi dimulai malam ini. 2 minggu berlalu dengan sangat cepat dalam balutan rahasia yang tersimpan rapi di balik senyuman patuhku setiap kali melayani Dinata di rumah kontrakan kami yang sumpek. Di luar rumah, butik muslimah baruku yang kuberi nama Amira Exclusive Gallery telah selesai direnovasi dengan hasil yang sangat menakjubkan, memancarkan kemewahan berkelas lewat aksen emas dan pencahayaan lampu kristal yang hangat. Ratusan potong gaun premium dari Mas Panji sudah tertata rapi di gantungan besi berwarna rose gold, siap menyambut hari peluncuran perdana yang sengaja kujadwalkan bertepatan dengan hari ulang tahun ibu mertuaku. Aku sengaja belum membuka butik itu untuk umum, membiarkan pintunya tertutup rapat dari luar, karena aku ingin orang pertama yang menyaksikan kesuksesanku adalah keluarga suamiku sendiri dengan cara yang paling dramatis. Pagi itu, suasana di meja makan terasa sedikit berbeda ketika Dinata tiba-tiba meletakkan sebuah kartu undangan tebal berwarna merah marun dengan tulisan tinta emas yang mencolok di depan piring sarapannya. Hari Sabtu besok adalah hari ulang tahun ibu yang ke-53, dan saya sudah menyewa ruang VIP di restoran mewah tempat kami makan malam waktu itu untuk merayakannya secara besar-besaran. Ucap Dinata dengan nada suara yang sengaja ditinggikan, memancarkan kebanggaan yang meluap-luap dari dadanya yang tegap. Aku mengambil kartu undangan itu, membaca deretan menu makanan kelas atas yang tertera di sana, dan menyadari bahwa biaya untuk acara ini pasti menelan angka hingga belasan juta rupiah. Mas, apa acaranya tidak terlalu mewah? Bukankah kita masih harus menabung untuk membayar uang perpanjangan kontrakan rumah ini 2 bulan lagi? Tanyaku dengan nada suara yang sengaja dibuat cemas dan polos, memancing keangkuhannya agar keluar lebih dalam lagi. Dinata langsung mendengus meremehkan, menarik cangkir kopinya dengan gerakan kasar seolah pertanyaanku adalah hal paling bodoh yang pernah dia dengar pagi ini. Kamu tidak usah ikut campur urusan keuangan saya, tugasmu cuma datang, duduk diam, dan jangan bikin malu keluarga saya dengan pakaian kampungmu itu. Jawabnya dengan tatapan mata yang sangat menusuk, merendahkan posisiku sebagai istri yang dianggapnya tidak tahu apa-apa tentang gaya hidup kelas atas. Mendengar makian halus itu, aku tidak marah. Aku justru tersenyum sangat manis di hadapannya sembari menganggukkan kepala sebagai tanda kepatuhan yang total atas perintahnya. Baik Mas, kalau begitu aku akan menyiapkan pakaian terbaikku untuk datang ke acara ulang tahun ibu besok Sabtu, jawabku dengan suara yang begitu lembut hingga membuat Dinata merasa telah menang mutlak atas argumen kami. Dia segera berdiri, menyambar tas kerjanya dengan sombong, dan melangkah pergi tanpa tahu bahwa di dalam kepalaku, aku sudah menyusun skenario untuk mengubah acara makan malam mewah ibunya menjadi panggung penghancuran harga dirinya. Siang harinya, ponselku bergetar menampilkan panggilan video masuk dari Siska yang tampaknya sedang berada di sebuah pusat perbelanjaan bersama ibu mertuaku untuk berburu pakaian baru. Begitu kuangkat, layar ponsel langsung menampilkan wajah ibu mertuaku yang sedang mencoba sebuah gamis brokat penuh payet berkilauan dengan ekspresi wajah yang sangat jumawa. Amira, lihat ini, Dinata baru saja mentransfer uang 5 juta lagi ke rekening Siska untuk membelikan ibu baju baru dan perhiasan emas untuk acara hari Sabtu nanti. Seru ibu mertuaku ke arah kamera tanpa menyapa atau menanyakan kabarku terlebih dahulu. Siska yang memegang ponsel ikut menimpali dengan tawa mengejek. Iya mbak, Mas Dinata kan sukses, gak kayak orang kampung yang cuma bisa pakai daster terusan murah setiap hari.
Aku menarik napas dalam-dalam, menatap wajah dua wanita serakah itu lewat layar ponsel dengan tatapan dingin, namun suaraku tetap kujaga agar terdengar ramah dan penuh kekaguman yang palsu. Wah, bagus sekali bajunya, Bu. Mas Dinata memang anak yang sangat berbakti dan royal kalau untuk urusan menyenangkan ibu dan Siska. Ujarku memuji mereka setinggi langit agar mereka semakin terbang tinggi dalam keangkuhan mereka. Ibu mertuaku tersenyum lebar hingga deretan giginya terlihat, merasa sangat puas karena berhasil membuat menantunya yang dianggap miskin ini merasa minder dan iri. Setelah mereka mematikan sambungan telepon dengan sepihak, aku langsung menghubungi manajer operasional butik baruku untuk membuat sebuah persiapan khusus yang sangat matang. Aku meminta manajerku untuk menyiapkan 10 orang staf butik terbaik, lengkap dengan pakaian seragam jas hitam yang rapi, untuk datang ke restoran mewah tempat perayaan ulang tahun ibu mertuaku pada hari Sabtu malam. Mereka ditugaskan untuk membawa beberapa kotak hadiah besar berlapis kain bludru merah yang di dalamnya berisikan gaun-gaun muslimah paling mahal koleksi terbaik dari butikku. Aku juga menyewa seorang fotografer profesional untuk mendokumentasikan momen penting ini, memastikan bahwa setiap detail ekspresi wajah Dinata dan keluarganya saat menerima kejutan dariku akan terekam dengan kualitas gambar yang sangat tinggi. Semua persiapan itu kulakukan dengan sangat rapi, menggunakan dana taktis dari Mas Panji yang jumlahnya seolah tak terbatas untuk mendukung rencana pembalasanku. Hari Jumat malam, tepat 1 hari sebelum acara besar itu berlangsung, Dinata pulang ke rumah dengan membawa sebuah kantong belanjaan dari merek toko pakaian biasa yang ada di dalam mall. Dia melempar kantong itu ke atas tempat tidur di sampingku yang sedang melipat pakaian, lalu melirikku dengan tatapan yang syarat akan perintah yang tak boleh dibantah. Ini saya belikan gamis murah seharga Rp200.000. Pakai ini besok malam supaya kamu tidak terlihat terlalu jomplang saat berdiri di samping ibu dan Siska yang memakai baju jutaan. Ucapnya dengan nada dingin seolah kain yang dibelikannya itu adalah sebuah anugerah besar bagiku. Aku mengambil gamis berbahan kasar itu, mengusap permukaannya perlahan, dan mengangguk patuh tanpa berniat mendebat ucapannya sedikit pun. Terima kasih banyak ya, Mas. Kamu baik sekali sudah memikirkan penampilanku untuk acara ibu besok, bisikku dengan nada suara yang bergetar penuh sandiwara kebahagiaan yang sempurna. Dinata tersenyum puas melihat istrinya yang begitu penurut dan tampak sangat berterima kasih atas barang murah yang diberikannya dengan setengah hati itu. Dia tidak pernah menyadari bahwa di dalam lemari pakaian rahasia di butikku, sebuah gaun sutra premium senilai belasan juta rupiah dengan desain eksklusif bertabur kristal Swarovski asli telah siap menungguku untuk dikenakan besok malam. Aku membiarkan Dinata tidur dengan nyenyak malam itu, menikmati sisa-sisa malam terakhirnya sebagai seorang pria terhormat yang merasa memegang kendali penuh atas hidup istrinya. Sabtu malam pun tiba, memayungi kota dengan langit malam yang cerah bertabur bintang yang seolah ikut merayakan rencana besar yang telah kususun selama berminggu-minggu ini. Dinata sudah berangkat lebih awal menggunakan mobil sewaan untuk menjemput ibu kandungnya dan Siska, meninggalkanku sendirian di rumah dengan perintah agar aku menyusul menggunakan taksi online beberapa jam kemudian. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap wajahku yang telah dipoles riasan tipis namun elegan, memancarkan kecantikan yang selama ini tersembunyi di balik daster lusuh rumahan. Sembari membetulkan letak jilbab sutra baruku, aku berbisik lirih pada pantulan diriku sendiri di kaca, menegaskan bahwa malam ini adalah malam di mana selembar uang Rp50.000 dari Dinata akan dibayar tuntas dengan kehancuran total seluruh harga diri keluarganya. Suasana di dalam ruang VIP restoran bintang 5 malam itu terasa begitu megah dengan petikan harpa yang lembut dan harum aromaterapi mawar yang menguar di setiap sudut ruangan. Di tengah ruangan, sebuah meja panjang berhiaskan rangkaian bunga lili putih telah dipenuhi oleh Dinata,
ibu mertuaku, dan Siska yang tampak sangat sibuk berfoto dengan pakaian mewah mereka. Aku melangkah masuk ke dalam ruangan itu dengan sangat tenang, sengaja tetap mengenakan gamis murah seharga Rp200.000 pemberian Dinata yang dipadukan dengan hijab segi 4 instan biasa. Begitu sosokku terlihat di ambang pintu, tawa renyah dari meja makan itu seketika terhenti, digantikan oleh tatapan dingin dan helaan napas panjang dari suamiku yang tampak sangat terganggu dengan kehadiranku. Kamu ini benar-benar tidak tahu malu ya, Amira, sudah terlambat 1 jam, penampilanmu lecek begitu seperti orang baru bangun tidur. Tegur Dinata dengan suara setengah berbisik namun penuh penekanan yang tajam saat aku mendekati meja. Ibu mertuaku melirikku dari balik kacamata bermereknya, lalu mendengus pelan sembari membetulkan letak gelang emasnya yang berkilauan di bawah lampu kristal. Siska yang duduk di sebelah ibunya ikut mencibir dengan nada suara yang sengaja dikeraskan agar para pelayan restoran bisa mendengarnya dengan jelas. Iya nih Mbak Amira, bikin malu saja datang ke tempat berkelas seperti ini dengan gaya pakaian yang mirip pembantu komplek. Timpal adik iparku itu sembari tertawa kecil menutupi mulutnya yang merah merona. Aku tidak membalas satupun makian dan hinaan yang mereka lontarkan, melainkan hanya menunduk dalam-dalam dengan raut wajah yang sengaja kubuat tampak sangat sedih dan tertekan. Aku mengambil tempat duduk di kursi paling ujung meja, yang letaknya paling jauh dari pusat perhatian, seolah-olah aku adalah seorang pelayan yang tidak berhak bergabung dengan lingkaran keluarga terhormat ini. Dinata yang melihat sikap pasrahku merasa semakin berada di atas angin, lalu melambaikan tangannya dengan angkuh kepada pelayan untuk mulai menyajikan menu pembuka yang mahal. Sudah, jangan pedulikan dia, malam ini adalah malam spesial untuk ibu, mari kita nikmati saja semua hidangan terbaik yang sudah saya pesan dengan uang saya sendiri, ujar Dinata dengan nada tinggi yang dipenuhi keangkuhan. Hidangan demi hidangan kelas atas mulai berdatangan, mulai dari sup sirip ikan yang hangat, steak daging sapi impor yang empuk, hingga berbagai macam makanan laut premium yang ditata sangat estetik di atas piring porselen. Selama proses makan malam berlangsung, Dinata berkali-kali menyuapkan makanan ke piring ibunya dengan sikap yang sangat manis dan penuh perhatian, sebuah pemandangan yang membuat dadaku terasa kebas seketika. Pikiranku langsung melayang pada kejadian 3 minggu lalu, saat ibuku sendiri harus menahan lapar di ruang tamu kontrakanku, karena suamiku hanya menyodorkan selembar uang abu-abu yang menghina. Aku menatap piringku sendiri yang hanya berisi nasi putih dan sedikit sayuran sisa, membiarkan rasa lapar ini menjadi bahan bakar yang sempurna untuk melancarkan skenario yang sebentar lagi akan dimulai. Tepat saat jam dinding restoran menunjukkan pukul 9 malam, Dinata berdiri dari kursinya sembari membawa sebuah kotak perhiasan kecil berwarna bludru merah yang tampak sangat mahal. Dia berjalan mendekati ibunya, lalu berlutut di samping kursi wanita tua itu dengan senyuman yang sangat lebar seolah dia adalah anak paling berbakti di seluruh dunia. Ibu, ini ada sedikit hadiah ulang tahun dari Dinata. Sebuah kalung emas murni seberat 20 gram yang saya beli khusus untuk menghargai semua jasa ibu selama ini, ucap Dinata dengan suara lantang yang sengaja dibuat agar terdengar oleh beberapa pengunjung di luar ruangan VIP. Ibu mertuaku langsung menjerit histeris karena gembira, memeluk anak lakinya dengan erat, sementara Siska bertepuk tangan dengan sangat meriah sembari sibuk merekam momen tersebut menggunakan ponselnya. Di tengah-tengah puncak kebahagiaan mereka yang penuh kepalsuan itu, pintu ganda ruang VIP tiba-tiba terbuka lebar dengan hentakan yang cukup keras, menarik perhatian semua orang yang ada di dalam ruangan. 2 orang pria berbadan tegap yang mengenakan setelan jas hitam rapi melangkah masuk terlebih dahulu, berdiri tegak di sisi kanan dan kiri pintu seperti sepasang pengawal pribadi kelas atas. Di belakang mereka, menyusul 8 orang wanita muda dengan seragam kerja yang sangat elegan, masing-masing membawa sebuah kotak hadiah besar berlapis kain bludru merah marun yang diikat pita emas.
Dinata, ibu mertuaku, dan Siska seketika menghentikan aktivitas mereka, menatap rombongan misterius itu dengan dahi berkerut dan tatapan mata yang dipenuhi rasa bingung sekaligus heran. "Maaf, apakah ini ruangan atas nama keluarga Bapak Dinata?" tanya salah satu pria berjas hitam dengan suara bariton yang tegas namun tetap menjaga kesopanan yang profesional. Dinata yang merasa harga dirinya terusik segera berdiri dari lututnya, memperbaiki letak kemejanya, lalu melangkah maju dengan membusungkan dada di depan para tamunya yang tak diundang itu. "Iya benar, saya Dinata. Ada keperluan apa ya?" "Kami sedang mengadakan acara keluarga pribadi dan tidak menerima sumbangan atau promosi barang apapun di sini," jawab Dinata dengan nada ketus dan sombong, mengira bahwa rombongan ini adalah agen pemasaran yang salah masuk ruangan. Mendengar jawaban ketus dari suamiku, pria berjas hitam itu tidak marah, melainkan hanya tersenyum tipis lalu membungkukkan badannya dengan sangat hormat ke arah tempat dudukku di ujung meja. "Selamat malam, Ibu Amira. Kami dari tim operasional Amira Exclusive Gallery datang membawa seluruh barang pesanan khusus dan laporan keuangan perdana sesuai dengan perintah yang Ibu berikan sore tadi," ucap pria itu dengan lantang, membuat seluruh ruangan VIP seketika menjadi hening dan senyap bak kuburan. Dinata langsung menoleh ke arahku dengan mata yang membelalak sempurna, sementara sendok garpu yang dipegang oleh ibu mertuaku terlepas dari tangannya dan berdenting keras di atas piring porselennya. Siska yang pertama kali memecah keheningan dengan tawa mengejek yang terdengar sangat dipaksakan, mencoba menepis rasa syok yang mendadak menyerang pikiran kecilnya. "Hahaha. Mas, jangan percaya sama orang-orang aneh ini. Mana mungkin Mbak Amira yang miskin dan cuma anak petani kampung punya bisnis butik mewah seperti itu. Ini pasti kru acara prank televisi," seru Siska dengan suara melengking tinggi, mencoba meyakinkan ibunya yang kini wajahnya mulai berubah menjadi pucat pasi. Dinata ikut melangkah mendekatiku, mencengkeram lengan kursiku dengan kasar, lalu menatapku dengan urat-urat leher yang mulai menegang karena rasa panik yang tak bisa disembunyikannya lagi. "Amira, apa-apaan ini? Jelaskan kepada saya sekarang juga, siapa orang-orang ini dan drama apa yang sedang kamu mainkan di depan keluarga saya?" bentak Dinata dengan suara bergetar. Aku tidak langsung menjawab bentakan suamiku, melainkan perlahan berdiri dari kursi lamaku, membetulkan letak hijab instanku yang lecek dengan gerakan yang sangat tenang dan penuh wibawa. Aku menatap lurus ke dalam bola mata Dinata, tidak ada lagi kepasrahan atau kesedihan di sana, melainkan hanya ada tatapan dingin seorang pemilik kuasa yang siap mengeksekusi mangsanya. Aku merogoh saku gamis murahku, mengeluarkan sebuah map dokumen tebal berlapis kulit yang dikirimkan oleh tim legal Mas Panji, lalu melemparkannya ke atas meja makan tepat di depan wajah suamiku. "Ini adalah sertifikat kepemilikan ruko 2 lantai di pusat kota atas nama pribadiku, beserta bukti kepemilikan butik muslimah terbesar yang akan resmi dibuka besok pagi, Mas," ucapku dengan suara yang datar namun bergaung kuat memenuhi seluruh ruangan VIP yang mencekam. Dinata menyambar map dokumen tebal di atas meja dengan gerakan panik, jemarinya yang gemetar membuka lembar demi lembar berkas hukum yang berstempel resmi negara itu. Matanya bergerak liar membaca nama lengkapku tertera jelas sebagai pemilik tunggal dari aset ruko senilai miliaran rupiah beserta seluruh unit usaha di bawahnya. Ibu mertuaku yang rasa penasarannya sudah tidak terbendung lagi ikut bangkit dari kursinya, merebut paksa kertas-kertas itu dari tangan anaknya dengan wajah yang kini memucat seperti kertas. Siska pun hanya bisa melongo di tempat duduknya, ponsel yang semula digunakannya untuk merekam kesombongan mereka kini tergeletak begitu saja di atas meja, dilupakan begitu saja seiring runtuhnya dunia kepalsuan mereka. "Ini tidak mungkin. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak ini untuk membeli ruko dan modal butik mewah, Amira? Kamu pasti menyembunyikan sesuatu yang busuk di belakang saya."
Teriak Dinata dengan suara melengking. Urat-urat di keningnya menonjol merah menahan rasa malu yang luar biasa di depan para staf butikku. Keangkuhannya sebagai kepala rumah tangga yang merasa paling dominan secara finansial runtuh seketika dalam hitungan detik setelah mengetahui kenyataan ini. Aku hanya menatapnya dengan senyum miring yang dingin, membiarkan dia berteriak seperti orang kesurupan untuk melepaskan rasa frustrasi dan kepanikan yang sedang menjalar di seluruh urat sarafnya. Jangan menuduhku macam-macam, Mas Dinata yang terhormat, karena semua modal dan aset ini murni milik keluargaku, keluarga petani kampung yang tempo hari kamu hina setengah mati, jawabku dengan nada suara yang sangat tenang namun penuh penekanan di setiap kalimatnya. Pria berjas hitam yang berdiri di sampingku kemudian melangkah maju, meletakkan sebuah komputer tablet di atas meja yang langsung menampilkan video profil perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Mas Panji di Sumatera dan Jawa. Di bawah video tersebut, tertera bagan struktur organisasi keluarga besar kami, lengkap dengan foto ayah dan ibuku yang mengenakan pakaian resmi sebagai Dewan Komisaris Utama perusahaan holding tersebut. Ibu mertuaku hampir saja terjatuh ke lantai jika Siska tidak dengan cepat menahan lengan ibunya yang mendadak lemas tak berdaya melihat kenyataan yang teramat kejam bagi ego mereka. Wanita tua yang baru saja memamerkan kalung emas 20 gram itu kini menyadari bahwa orang tua yang dia anggap lusuh dan miskin tempo hari adalah penguasa ratusan hektar tanah produktif. Amira, jadi kamu, orang tuamu itu? Gagap ibu mertuaku dengan bibir yang bergetar hebat, mencoba merangkai kata namun suaranya tercekat di tenggorokan akibat rasa syok yang teramat mendalam. Mereka bertiga kini terlihat seperti kurcaci kecil yang tidak ada apa-apa lagi harganya di hadapan rombongan staf butikku yang berdiri tegap mengelilingi meja makan. Dinata mencoba meraih pergelangan tanganku, mengubah raut wajahnya yang semula garang menjadi tampak memelas dalam sekejap mata demi menyelamatkan mukanya yang sudah terlanjur coreng-moreng. Amira, sayang, maafkan Mas. Mas benar-benar tidak tahu kalau keluargamu seberada ini, kenapa kamu tidak pernah bilang sejak awal pernikahan kita? Bisik Dinata dengan nada suara yang sengaja dilembutkan, mencoba menggunakan sisa-sisa pesonanya sebagai suami untuk melunakkan hatiku. Aku dengan cepat menarik tanganku dari jangkauannya sebelum ujung jarinya sempat menyentuh kulit gamis murahku, menatapnya dengan pandangan penuh rasa jijik yang tak lagi kusembunyikan. Kenapa aku harus bilang, Mas? Apakah aku harus memamerkan kekayaan orang tuaku hanya agar aku bisa dihargai dan dihormati sebagai seorang istri di rumahmu sendiri? Tanyaku retoris, memotong kalimat pembelaannya yang terdengar sangat menjijikkan dan penuh dengan pamrih materi. Seorang istri berhak dihormati bukan karena berapa banyak harta yang dibawa keluarganya, tetapi karena dia adalah pasangan hidupmu yang sah yang harus kamu muliakan, begitu pula dengan kedua orang tuanya. Lanjutku dengan suara yang bergaung kuat, membuat beberapa pelayan restoran yang mengintip dari balik pintu ganda mengangguk setuju mendengarkan khotbah duka dariku. Dinata terdiam 1000 bahasa, kepalanya tertunduk dalam-dalam dengan wajah yang memerah pada menahan rasa malu yang teramat sangat karena semua kedok busuknya telah telanjang bulat malam ini. Siska yang menyadari bahwa posisinya sebagai adik ipar yang manja terancam kehilangan sumber dana mewah, mencoba ikut berbicara demi meredakan ketegangan situasi. Mbak Amira, sudahlah, Mas Dinata kan cuma hilaf waktu itu. Lagi pula kita kan sudah jadi keluarga, jangan diperbesar lagi masalah uang 50.000 kemarin, ucap Siska dengan nada yang dipaksakan ramah, mencoba mencari pembenaran atas sikap buruk yang selama ini mereka pupuk bersama-sama. Aku menoleh ke arah Siska, menatap tajam ke dalam matanya hingga gadis egois itu langsung menciut ketakutan dan memilih untuk segera memalingkan wajahnya dariku. Hilaf kamu bilang, Siska? Lalu bagaimana dengan uang tabungan umrah milik ayahku sebesar 4 juta rupiah yang dicuri oleh kakak kesayanganmu ini dari rekeningku?
Seruku dengan nada yang mulai meninggi, membeberkan fakta kejahatan keuangan yang dilakukan Dinata tepat di hari kedatangan orang tuaku. Mendengar kalimat pencurian uang suci tersebut, seluruh staf butikku spontan berbisik-bisik kecewa, menambah beban sanksi sosial yang langsung menghantam mental Dinata malam itu juga. Dinata mendongak dengan mata yang membelalak panik, terkejut setengah mati karena rahasia busuknya mengambil uang di mesin ATM tempo hari ternyata sudah kuketahui sejak lama tanpa dia sadari. Amira, demi Allah Mas tidak bermaksud mencuri. Mas cuma pinjam uang itu untuk membelikan hadiah ulang tahun ibu dan traktiran malam ini. Mas janji akan ganti semuanya setelah gajian bulan depan. Seru Dinata mencoba bersujud di depanku demi mendapatkan pengampunan atas tindakan kriminal yang telah dilakukannya demi gengsi keluarga besarnya. Aku melangkah mundur satu langkah, menghindari tubuh suamiku yang kini tampak sangat hina dan tidak memiliki harga diri lagi sebagai seorang lelaki. Sudah terlambat untuk berjanji dan meminta maaf, Dinata, karena mulai detik ini juga, drama pernikahan kita yang penuh kepalsuan ini telah resmi berakhir. Ucapku dengan dingin sembari mengisyaratkan kepada tim operasional butikku untuk membawa kembali semua kotak hadiah bludru merah keluar dari ruangan. Aku membalikkan badanku, bersiap untuk melangkah pergi meninggalkan ruang VIP yang kini dipenuhi oleh isak tangis penyesalan dari ibu mertuaku dan ketakutan yang mendalam dari suamiku. Mereka mengira aku akan hancur dan menangis pasrah setelah dihina dengan uang Rp50.000. Namun malam ini mereka harus menerima kenyataan bahwa tindakan keji mereka telah menjadi tiket emas menuju jurang pemiskinan total kehidupan mereka. Langkah kakiku terdengar mantap menggema di sepanjang koridor restoran yang mewah, meninggalkan Dinata yang masih bersimpuh di lantai ruang VIP dengan wajah hancur dan air mata penyesalan yang terlambat. Di luar gedung, sebuah mobil sedan hitam premium kiriman Mas Panji sudah terparkir rapi dengan pintu belakang yang dibukakan oleh sopir pribadi berpakaian seragam rapi. Aku melangkah masuk ke dalam kabin mobil yang harum dan sejuk, bersandar pada jok kulitnya yang empuk sembari melepaskan hela napas panjang yang telah kutahan selama berminggu-minggu ini. Di dalam keheningan malam kota yang bising, aku meraih ponselku untuk memblokir seluruh nomor kontak keluarga Dinata, memutus jalur komunikasi mereka agar tidak mengganggu fokusku dalam mengurus berkas perceraian besok pagi. Keesokan harinya, bertepatan dengan hari Minggu pagi yang cerah, Amira Exclusive Gallery resmi dibuka untuk umum tanpa ada perayaan potong tumpeng atau pesta balon yang meriah. Alih-alih mengundang kerabat dekat, aku memilih untuk langsung membuka pintu butik selebar-lebarnya demi menyambut antrean pelanggan kelas atas yang berdatangan berkat strategi promosi digital dari tim Mas Panji. Mengenakan gaun sutra premium hasil desainku sendiri dan hijab eksklusif bertabur kristal, aku berdiri di dekat meja kasir, memantau pergerakan omzet hari pertama yang melesat hingga mencapai angka puluhan juta rupiah dalam waktu beberapa jam saja. Kesuksesan finansial yang nyata ini terasa 1000 kali lebih manis karena kudapatkan murni atas nama pribadiku, tanpa ada campur tangan sepeser pun dari mantan lelaki yang pernah menganggapku sebagai beban hidupnya. Di tengah-tengah kesibukan melayani para pelanggan yang memadati lantai satu butik, manajer operasional mendekatiku dengan langkah terburu-buru sembari membawa sebuah berkas hukum yang baru saja diantarkan oleh kurir pengadilan. Berkas tersebut adalah draft gugatan cerai resmi, serta tuntutan pengembalian uang tabungan umrah milik ayah sebesar 50 juta rupiah, yang telah disiapkan oleh tim pengacara keluarga kami sejak 3 hari lalu. Aku menandatangani surat tersebut di atas meterai dengan jemari yang sangat tenang, tanpa ada sedikit pun keraguan atau rasa sedih yang tersisa di dalam lubuk hatiku yang terdalam. Aku memerintahkan tim hukum untuk langsung melayangkan surat gugatan tersebut ke kantor Dinata besok pagi, tepat di jam kerja agar seluruh rekan sekantor dan atasannya mengetahui perbuatan bejat yang dilakukannya padaku.
Hari Senin siang, suasana di kantor administrasi tempat Dinata bekerja mendadak geger ketika dua orang pria bersetelan jas hitam dari firma hukum terkemuka datang mencari suamiku di ruang kerjanya. Mereka menyerahkan map merah berisi panggilan sidang perceraian serta berkas tuntutan pidana atas dugaan pencurian uang dalam keluarga yang dilakukan Dinata terhadapku selama pernikahan kami. Kejadian tersebut berlangsung tepat di depan mata kepala manajer divisi dan seluruh staf administrasi, membuat rahasia busuk Dinata yang selama ini berlagak sebagai bos besar di kantornya terbongkar tanpa sisa. Wajah Dinata dilaporkan berubah menjadi abu-abu menahan malu yang teramat sangat ketika beberapa rekan kerjanya mulai berbisik-bisik dan menatapnya dengan pandangan penuh cemoohan serta rasa jijik. Dampak dari penyerahan surat gugatan di tempat kerja itu ternyata jauh lebih dahsyat dari yang kubayangkan, karena sore harinya Dinata langsung dipanggil ke ruangan kepala bagian personalia perusahaan. Pihak manajemen menganggap tindakan kriminal berupa pencurian uang tabungan umrah keluarga dan skandal rumah tangga yang mencuat di area kantor telah mencoreng nama baik instansi. Dinata diberikan surat skorsing tanpa gaji selama 3 bulan ke depan, dengan ancaman pemecatan secara tidak hormat jika proses persidangan di pengadilan agama terbukti memutuskan dia bersalah secara hukum. Dengan tubuh yang lemas dan langkah kaki yang gontai, Dinata terpaksa mengemas barang-barang pribadinya ke dalam kardus kecil, keluar dari gedung kantor yang selama ini menjadi sumber keangkuhan finansialnya di depan orang tuaku. Tidak sampai di situ, kehancuran keluarga kecil Dinata berlanjut ketika pemilik rumah kontrakan yang kami tempati datang mendatangi rumah ibu mertuaku pada sore hari yang sama. Pemilik kontrakan menuntut pembayaran uang perpanjangan sewa rumah untuk 1 tahun ke depan yang jatuh tempo minggu ini, yang jumlahnya mencapai 25 juta rupiah tunai. Karena Dinata tidak lagi memiliki uang sepeser pun di rekeningnya, akibat dihabiskan untuk makan malam mewah kemarin, dia terpaksa menolak membayar dan meminta kelonggaran waktu. Namun, sang pemilik rumah yang sudah mendengar desas-desus tentang kelakuan buruk Dinata menolak mentah-mentah permintaannya dan memberikan waktu 3 hari bagi keluarga mereka untuk mengosongkan rumah tersebut. Malam harinya, dalam kondisi terdesak dan tidak memiliki arah tujuan, Dinata nekat mendatangi butik baruku di pusat kota, berdiri di depan pintu kaca sembari berteriak memanggil namaku berkali-kali seperti orang gila. Dia mengenakan kemeja kantor yang sudah sangat kusut dan wajah yang dipenuhi jambang tipis akibat tidak mengurus diri selama 2 hari terakhir semenjak kejadian di restoran. "Amira, tolong keluar Amira. Dengarkan penjelasan Mas dulu. Mas dipecat dari kantor dan diusir dari kontrakan. Tolong bantu Mas, kita kan masih suami istri." Teriak Dinata sembari menggedor pintu kaca dengan kedua tangannya yang gemetar parah. Beberapa pengunjung butik yang ketakutan segera mundur ke belakang, sementara para staf keamananku langsung bergerak cepat untuk mengamankan situasi di area depan. Aku berjalan perlahan menuju pintu kaca, berdiri tepat di baliknya dengan melipat kedua tangan di dada, menatap sosok lelaki yang dulu begitu kupuja kini tampak tak lebih dari seorang pengemis jalanan. Aku memberikan isyarat kepada komandan security untuk membuka pintu sedikit, memberikan ruang bagiku untuk berbicara tanpa membiarkan tubuh kotor Dinata melangkah masuk mengotori lantai marmer butikku. "Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan Dinata. Karena statusmu di rumah ini dan di hidupku sudah mati sejak kamu melemparkan uang 50.000 di depan wajah ibuku," ucapku dengan suara yang teramat dingin, tanpa ada riak emosi sedikit pun di wajahku yang bersih terawat. Dinata langsung bersujud di atas lantai semen teras butik, mencoba meraih ujung sepatu yang kukenakan dengan tangannya yang kotor demi meminta belas kasihan terakhir dariku. "Mas mohon, Amira. Ibu sakit-sakitan di rumah setelah tahu kita akan cerai, Siska juga terancam putus kuliah karena tidak ada biaya. Tolong maafkan Mas sekali ini saja, Mas janji akan jadi suami yang baik."
Ratap Dinata dengan suara parau bercampur isak tangis yang terdengar sangat memilukan di telinga orang yang tidak tahu cerita sebenarnya. Mendengar nama ibu mertuaku dan Siska disebut, aku justru tertawa kecil, sebuah tawa sinis yang syarat akan kepuasan atas pembalasan dendam yang berjalan dengan sangat sempurna sesuai rencana. Kalian punya uang 3 juta rupiah untuk sekali makan malam mewah di restoran bintang 5, jadi harusnya kalian juga punya uang untuk membayar biaya kuliah dan pengobatan, bukan begitu? Tanyaku retoris dengan senyuman miring yang menghantam telak sisa-sisa harga diri suamiku. Aku melangkah mundur, menutup kembali pintu kaca butik dengan rapat, lalu memerintahkan security untuk mengusir Dinata dari area ruko jika dia masih nekat membuat keributan di sana. Sembari berjalan kembali ke ruang kerjaku di lantai 2, aku tersenyum puas menatap langit malam dari balik jendela besar, menyadari bahwa hitungan mundur menuju sidang perdana perceraian kami akan menjadi babak akhir dari kehancuran total dinasti keangkuhan keluarga Dinata. Hari sidang perdana di pengadilan agama akhirnya tiba dengan cuaca kota yang mendung tebal, seolah meramalkan akhir kelam dari nasib pernikahan yang diawali dengan kesombongan pria itu. Aku datang ke pengadilan didampingi oleh Mas Panji dan 2 pengacara senior yang ditunjuk khusus untuk mengawal kasusku agar berjalan cepat tanpa hambatan. Mengenakan pakaian muslimah premium berwarna hitam elegan dengan jilbab senada yang rapi, aku melangkah masuk ke ruang tunggu pengadilan dengan dagu tegak, memancarkan aura seorang wanita mandiri yang siap melepaskan masa lalu buruknya. Di sudut bangku kayu yang panjang, aku melihat Dinata duduk berdampingan dengan ibunya dan Siska. Ketiganya tampak sangat lesu dengan pakaian yang jauh dari kata mewah seperti saat di restoran bintang 5 tempo hari. Begitu pandangan mata kami bertemu, ibu mertuaku langsung berdiri dari kursinya dengan langkah yang agak tertatih-tatih, lalu berjalan cepat mendekatiku dengan raut wajah yang dipenuhi kepanikan dan guratan penyesalan yang mendalam. Amira, menantuku sayang, tolong cabut gugatan ini, nak. Ibu mohon kembalilah pada Dinata, dia sekarang pengangguran dan rumah kontrakan kalian sudah disita pemiliknya. Ratap ibu mertuaku sembari mencoba meraih jemari tanganku dengan kedua tangannya yang kini tampak kurus dan gemetar. Keangkuhan wanita tua yang dulu memamerkan perhiasan emas jutaan rupiah hasil curian itu kini telah menguap sepenuhnya, digantikan oleh tangisan memelas seorang ibu yang melihat anak laki-laki kesayangannya hancur total. Aku menarik tanganku dengan sopan namun sangat tegas, melangkah mundur 1 langkah untuk memberi jarak yang aman agar tidak terjadi kontak fisik yang tidak kuinginkan di area pengadilan. Maaf ibu, keputusan saya sudah bulat dan tidak bisa diganggu gugat lagi oleh siapapun, termasuk oleh air mata yang baru keluar setelah semuanya terlambat. Jawabku dengan nada suara yang sangat tenang dan sedingin es, menatap lurus ke dalam mata wanita paruh baya yang dulu kerap memanggilku dengan sebutan anak kampung yang miskin. Siska yang berdiri di belakang ibunya hanya bisa menunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya yang memerah menahan malu, karena menyadari beberapa pengunjung pengadilan mulai memperhatikan drama keluarga mereka. Ketika petugas pengadilan memanggil nomor urut perkara kami, aku dan Dinata melangkah masuk ke dalam ruang sidang utama yang tampak sunyi dan sakral dengan jajaran kursi kayu serta meja majelis hakim yang tinggi di depan. Dinata berjalan di belakangku dengan kepala tertunduk, mengenakan kemeja putih yang tampak agak kekuningan di bagian kerah karena tidak disetrika dengan benar, sangat kontras dengan penampilannya yang necis beberapa minggu lalu. Di dalam ruangan yang ber-AC dingin itu, majelis hakim mulai membacakan poin-poin gugatan cerai yang kulayangkan, mulai dari nafkah yang tidak layak, perlakuan verbal yang merendahkan, hingga pembuktian kasus pencurian uang tabungan di dalam rumah tangga. Kuasa hukumku kemudian maju ke depan meja hakim untuk menyerahkan seikat berkas pembuktian yang sangat akurat dan tidak terbantahkan yang telah kami kumpulkan dengan sangat rapi selama ini.
Berkas tersebut berisi mutasi rekening koran bank yang menunjukkan penarikan tunai sebesar 4 juta rupiah secara ilegal dari kartu debitku pada jam dan hari yang sama saat Dinata menjamu ibunya. Pengacaraku juga menyerahkan tangkapan layar unggahan media sosial Siska yang memamerkan makan malam mewah senilai 3 juta rupiah di restoran bintang 5 sebagai bukti kuat kemana aliran uang curian itu digunakan. Dinata yang melihat deretan bukti fisik tersebut terpampang nyata di depan majelis hakim, hanya bisa meremas kedua telapak tangannya sendiri dengan peluh dingin yang mulai membasahi dahinya. Saudara tergugat, apakah benar Anda telah mengambil uang tabungan umrah milik mertua Anda tanpa izin dari istri Anda untuk keperluan konsumsi pribadi? Tanya Hakim Ketua dengan suara bariton yang tegas dan menuntut kejujuran mutlak di dalam ruang sidang. Dinata sempat terdiam selama beberapa detik, tenggorokannya tampak naik turun mencoba merangkai kata-kata pembelaan diri, namun semua suaranya mendadak terkunci rapat di bawah tekanan bukti yang terlalu sahih. Benar, Yang Mulia, tapi saya berniat mengembalikannya, saya hanya hilaf saat itu, jawab Dinata dengan suara yang sangat parau, hampir berbisik, mengakui perbuatan kriminalnya di depan hukum negara yang berlaku. Mendengar pengakuan langsung dari mulut suamiku, Hakim Ketua menggeleng-gelengkan kepalanya perlahan, menatap Dinata dengan pandangan yang syarat akan rasa kecewa terhadap seorang lelaki yang gagal menjaga amanah pernikahan. Tim pengacaraku kemudian menambahkan tuntutan agar pengadilan menjatuhkan hukuman sita jaminan terhadap sisa aset pribadi Dinata, termasuk sepeda motor Matic miliknya, untuk membayar ganti rugi uang milik ayah yang telah dihabiskannya. Hakim menyetujui tuntutan tersebut karena bukti-bukti yang kami ajukan sudah lebih dari cukup untuk memenuhi unsur pelanggaran hak finansial dan penipuan di dalam ikatan perkawinan. Setelah proses pembuktian yang berjalan singkat dan searah itu selesai, Hakim Ketua mengetuk palu sidangnya sebanyak 3 kali, menandakan bahwa sidang diskors untuk pembacaan putusan akhir pada minggu depan. Aku langsung berdiri dari kursi penggugat, merapikan pakaianku, dan berbalik badan untuk melangkah keluar ruangan tanpa sudi menoleh sedikit pun ke arah Dinata yang masih terduduk lemas di kursinya. Ketika pintu ruang sidangku buka, ibu mertuaku dan Siska langsung merangsek maju untuk menanyakan hasil sidang kepada Dinata dengan wajah yang dipenuhi rasa cemas yang luar biasa. Mas, bagaimana hasilnya? Motor kamu tidak disitakan? Kita mau pulang pakai apa kalau motor itu diambil orang? Tanya Siska dengan suara melengking panik, menyadari bahwa satu-satunya transportasi yang tersisa untuk mobilitas mereka kini terancam lenyap akibat keserakahan mereka sendiri. Dinata tidak menjawab pertanyaan adiknya, melainkan hanya menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan sembari menangis sesenggukan, menyadari bahwa hidupnya sebagai pria mapan telah hancur lebur tanpa sisa. Ibu mertuaku yang melihat kehancuran total anak laki-laki kebanggaannya langsung terduduk lemas di lantai selasar pengadilan, meratapi nasib sial yang mereka undang sendiri karena telah lancang menghina orang tuaku. Aku berjalan melewati mereka yang sedang meratapi nasib di lantai dengan langkah kaki yang anggun, dilindungi oleh Mas Panji dan para staf butikku yang membentuk pagar betis di sekelilingku. Rasa puas yang teramat sangat membubung tinggi di dalam dadaku, melihat bagaimana selembar uang Rp50.000 yang dulu mereka lemparkan kini telah menjelma menjadi palu gada yang menghancurkan seluruh sendi kehidupan ekonomi mereka. Aku melangkah keluar dari gedung pengadilan agama menuju mobil sedan hitamku yang terparkir di bawah rintik hujan yang mulai turun membasahi bumi, siap menyambut hari baru sebagai wanita merdeka yang berhasil menuntut balas atas kehormatan orang tuanya yang diinjak-injak. Seminggu setelah sidang pembuktian yang menegangkan itu, aku kembali berdiri di ruang sidang utama pengadilan agama dengan perasaan yang jauh lebih ringan dan damai. Hari ini adalah agenda pembacaan putusan akhir dari majelis hakim atas gugatan cerai dan tuntutan ganti rugi yang kulayangkan kepada Dinata.
Suamiku hadir dengan penampilan yang benar-benar mengenaskan. Kemejanya kusam, rambutnya acak-acakan, dan lingkaran hitam besar menggelayuti kedua matanya yang tampak kosong menatap lantai. Tidak ada lagi ibu mertua atau Siska yang mendampinginya hari ini, karena kabarnya mereka berdua terlalu malu untuk kembali menginjakkan kaki di gedung pengadilan setelah kedok busuk mereka tersebar luas di lingkungan sekitar. Ruangan mendadak hening ketika hakim ketua mulai membacakan amar putusan dengan suara baritonnya yang lantang berwibawa, memecah ketegangan yang menyelimuti kami berdua. Majelis hakim secara resmi memutuskan untuk mengabulkan seluruh gugatan cerai yang kuajukan secara verstek dan mutlak, menjatuhkan talak 1 bain sugra yang menandakan berakhirnya hubungan pernikahan kami di mata hukum negara. Selain itu, hakim juga menetapkan putusan sita eksekusi terhadap satu-satunya aset motor metik milik Dinata, serta pemotongan langsung dari sisa rekeningnya untuk melunasi seluruh uang tabungan umrah ayah yang dicurinya. Tokokan palu sidang sebanyak 3 kali oleh Hakim Agung sore itu, seolah menjadi lonceng kebebasan yang mengakhiri masa-masa kelam penuh penindasan yang kualami selama menjadi istri Dinata. Begitu sidang ditutup, Dinata langsung berjalan menghampiriku dengan langkah yang sangat gontai, mencoba menatap mataku dengan pandangan yang penuh harap dan sisa-sisa penyesalan yang mendalam. "Amira, sekarang kamu sudah puas melihatku hancur seperti ini? Aku kehilangan pekerjaan, rumah, motor, dan sekarang aku kehilangan kamu," bisik Dinata dengan suara yang bergetar hebat menahan tangis yang hampir meledak kembali di depan publik. Aku menghentikan langkahku sejenak, membetulkan letak tas jinjing premiumku, lalu menatapnya dengan raut wajah yang sangat datar tanpa ada secuil pun rasa benci maupun kasihan yang tersisa di dalam hatiku. "Ini bukan soal puas atau tidak puas, Dinata, tetapi ini tentang hukum tabur tuai yang harus kamu bayar tunai atas kesombongan dan kejahatanmu sendiri," jawabku dengan nada suara yang sangat tenang dan berwibawa, membuat beberapa petugas sidang yang lewat mengangguk setuju mendengarnya. "Kamu mengira selembar uang Rp50.000 yang kamu lemparkan ke meja tempo hari hanya sebatas materi murah, tanpa kamu sadari bahwa yang kamu lempar sebenarnya adalah kehormatan keluargamu sendiri ke dalam jurang kehancuran," lanjutku dengan kalimat yang menancap tajam tepat di ulu hati mantan suamiku itu, hingga dia kembali tertunduk membisu. Tanpa memedulikan air mata Dinata yang mulai luruh membasahi pipinya yang kusam, aku berbalik badan dan melangkah keluar dari ruang sidang utama dengan langkah kaki yang sangat mantap dan anggun. Di selasar gedung pengadilan, Mas Panji sudah berdiri menantiku dengan senyuman lebar yang penuh rasa bangga, langsung merangkul pundak berhijabku dengan penuh kasih sayang seorang kakak kandung. "Selamat, Dek, hari ini kamu resmi menjadi wanita merdeka dan pemenang mutlak dari drama kehidupan ini," ucap Mas Panji sembari menepuk bahuku perlahan, menyalurkan energi positif yang membuat seluruh beban di dadaku menguap tanpa bekas. Kami berdua melangkah keluar dari area pengadilan menuju mobil sedan hitam yang sudah siap mengantar kami menuju stasiun kereta eksekutif untuk pulang ke kampung halaman akhir pekan ini. Aku sengaja mengambil cuti selama beberapa hari dari kesibukan mengurus Amira Exclusive Gallery yang kini omset bulannya sudah menembus angka ratusan juta rupiah dan semakin viral di media sosial. Aku merasa ini adalah waktu yang paling tepat untuk pulang, memeluk kedua orang tuaku secara langsung tanpa ada lagi rahasia, duka, atau rasa bersalah yang mengganjal di dalam benakku seperti sedia kala. 2 hari kemudian, suasana sejuk dan asri khas pedesaan menyambut kedatanganku saat mobil yang membawaku perlahan memasuki halaman rumah besar keluarga kami di kampung halaman. Ayah dan ibu sudah berdiri menanti di teras rumah yang luas, mengenakan pakaian batik dan jilbab yang rapi, tampak jauh lebih sehat dan bahagia dibandingkan saat mereka menjengukku di kota tempo hari. Aku langsung keluar dari mobil dan menghambur ke dalam pelukan hangat ibu, mencium pipinya bergantian dengan ayah sembari menangis bahagia.
namun kali ini air mataku mengalir karena rasa syukur yang tak terhingga kepada Sang Pencipta. Di ruang tamu kami yang luas dan berlantai marmer berkilauan, aku meletakkan sebuah kantong kain beludru merah besar di atas meja jati di hadapan ayah dan ibu dengan senyuman yang sangat lebar. Di dalam kantong tersebut berisikan uang tunai sebesar 50 juta rupiah yang berhasil disita dari Dinata, ditambah dengan 2 lembar tiket keberangkatan umrah kelas VIP yang kubeli murni dari hasil keuntungan butik baruku. Ayah, ibu, ini uang tabungan umrah ayah yang sempat hilang sudah Amira kembalikan utuh, plus hadiah dari Amira untuk keberangkatan kalian bulan depan. Ucapku dengan suara bergetar penuh kebanggaan sebagai seorang anak yang berhasil mengangkat kembali derajat orang tuanya. Ibu langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan karena tidak kuasa menahan rasa haru yang luar biasa, sementara ayah memelukku dengan sangat erat sembari membisikkan doa-doa kebaikan yang tulus untuk kelancaran hidupku ke depan. Terima kasih banyak, Nak. Ayah dan ibu tidak pernah meragukan kesabaran dan ketegaran hatimu. Kamu adalah berkah terbesar di dalam hidup keluarga kita. Bisik ayah dengan mata yang berkaca-kaca menatap wajah anak perempuan satu-satunya yang kini telah tumbuh menjadi wanita mandiri yang luar biasa hebat. Di bawah kehangatan pelukan keluarga yang sejati ini, aku menyadari bahwa esensi dari sebuah kemenangan sejati bukanlah sekadar melihat musuhmu hancur menderita, melainkan keberhasilanmu menjaga kehormatan orang-orang yang paling kamu cintai di dunia. Malam harinya, aku berdiri sendirian di balkon lantai 2 rumah ayah, menatap hamparan luas perkebunan kelapa sawit keluarga kami yang melambai ditiup angin malam di bawah sinar rembulan yang benderang. Kabar terakhir yang kudengar dari kota, Dinata kini harus tinggal di sebuah kamar kos sempit di pinggiran daerah kumuh, bersama ibunya yang sakit-sakitan dan Siska yang terpaksa putus kuliah untuk bekerja sebagai pelayan toko biasa demi menyambung hidup. Kisah pedih pernikahan masa laluku kini telah sepenuhnya menutup bukunya, berganti dengan lembaran baru kehidupan yang cerah, penuh kemandirian, dan kehormatan yang tak akan pernah bisa dibeli atau diinjak-injak lagi oleh pria manapun.